Tuh, dia nggak nendang, jadi torsinya tuh langsung kick in, terasa dari putaran mobil yang cukup rendah. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza RFR. Gimana? Kemarin sudah menonton peluncuran sebuah low MPV yang saudara kembarnya Daihatsu Xenia? Nah, kali ini kita akan langsung review si Daihatsu Xenia yang terbaru, yang mana sekarang perubahannya semakin drastis. Dan jujur, kalau menurut kami, secara styling lebih keren dibandingkan saudaranya. So this is it, the all new Daihatsu Xenia. Ya, ini di sebelah kami sekarang sudah ada all new Daihatsu Xenia terbaru, yang mana sekarang perubahannya, kalau kalian lihat aja ya, baru kalian lihat sedikit, drastis sekali dibandingkan dengan Xenia yang sebelumnya. Ya, sama seperti saudaranya, sekarang dia juga sudah berbasis mobil front wheel drive, yang artinya pasti memiliki rasa yang sedikit berbeda. Mungkin kami akan coba sedikit impresi berkendara di lokasi yang sedikit ini, tapi minimal kami bisa merasakan bagaimana rasa berkendara dari mobil ini. Tapi sebelum kami bahas itu, kita bahas dulu masalah stylenya. Karena berbeda drastis sekarang. Dulu kalau misalnya dengan saudara kembarnya, si Daihatsu Xenia tuh ya beda tipis lah. Beda beti-beti secara desain. Tapi kalau sekarang, ini benar-benar drastis banget. Bahkan menurut kami seperti mobil yang benar-benar berbeda. Benar-benar seperti tidak ada saudara kandung sama sekali. Ini benar-benar berbeda. Dan Daihatsu Xenia sendiri ini sekarang di varian terbarunya ini, di varian generasi terbarunya, generasi ketiga, dia sekarang diluncurkan dengan 9 varian. Yang mana varian itu mulai dari yang 1300cc hingga yang 1500cc. Di sebelah kami ini adalah varian paling tingginya Daihatsu Xenia, yaitu adalah Daihatsu Xenia 1500cc R, ASA, dan ADS. Jadi dia sudah memiliki fitur Advanced Safety Assist. Ini kelihatan sudah ada radarnya di situ, dan juga sudah memiliki styling dari Astra Daihatsu Styling. Jadi sudah dari stylingnya ADS ya. Jadi body kitnya tuh banyak dan juga safety-nya juga lengkap. Kalau di saudaranya si Rocky kan dia harus memilih. Kalian pengen yang body kitnya lengkap atau yang safety-nya enggak. Tapi kalau di Xenia kalian bisa mendapatkan varian yang paling lengkap, yaitu di varian ini, varian tertingginya. Oke, kita langsung bahas saja secara stylingnya dari depan sini. Bisa dilihat ya, ini di yang varian ADS-nya itu tajam sekali potongannya. Dia jadi kayak double grill gitu ya. Dari atas nih ada yang grill kecil. Walaupun ini tidak bolong ya, ini bolongnya kecil, hanya di sebagian sini kecil saja. Tapi dia ada bolong di atas dan juga bagian bawah. Jadi jujur nih stylingnya bagus sekali. Dibandingkan dengan saudara kembarnya, menurut kami ini memiliki styling yang lebih better, lebih enak untuk dilihat. Dan karena dia sudah yang ADS, dia ada tarikan garis merah ya. Kalau di yang varian lain tuh dia chrome, kalau ini dia merah. Jadi yang menyambung dari bagian grill hingga masuk ke headlamp itu warnanya merah. Bagus sekali. Keren sih kalau kami bisa lihat, bilang ini keren. Lampunya sendiri sudah all LED. Dia yang LED reflektor gitu ya. Untuk secara pencahayaan dia bagus ya untuk perlihatan, karena memang sudah LED bagus, juga secara estetikanya juga bagus. Namun sayang memang untuk bagian sen dia belum yang sequential seperti yang di saudaranya. Dan juga untuk fog lampnya dia belum yang LED. Overall sih styling di depan sini dia seperti ada front lip bumper bawah ini varian yang khusus hanya di varian yang ADS saja. Jadi yang di depan sini bawah nih ya, bagus. Membuat kekar dari overall dimensi dari mobil ini. Jadi jujur kami sih senang sekali dengan bahasa desain seperti ini ya, bagus sih. Dari styling depan dibandingkan kembarannya, kami lebih suka Daihatsu Xenia terbaru ini. Kita lihat bagian samping. Lanjut pada bagian samping, secara tampilan dia memang masih mirip-mirip dengan saudaranya yang sudah meluncur lebih duluan 1 hari. Tapi yang paling bagus sih menurut kami sekarang adalah secara dimensi total si Daihatsu Xenia terbaru ini sekarang semakin lebar, semakin panjang, dan juga semakin tinggi.
Jadinya pastinya akan memiliki dimensi di dalam dengan ruang kabin yang lebih lega pastinya. Ditambah lagi dia sekarang sudah front wheel drive yang pastinya secara space tidak membutuhkan gardan tambahan di bagian belakang, sehingga pastinya kapasitas bagasi dan juga ruang untuk penumpang baris 3 bisa lebih besar. Enak banget tuh pasti. Secara styling di samping sini jujur ya ini bagus banget ya. Memang ADS tuh dia dilengkapi dengan body kit yang banyak seperti ini ya, side skirtnya dengan warna garisan tarikan merah ini dan warna hitam ini ya. Jadi dibuat seakan-akan ini lebih muscular dan keker gitu. Dan jujur dibandingkan dengan yang generasi sebelumnya, kalau dulu tuh yang generasi sebelumnya dia body kitnya terasa sangat tempelan sekali. Kalau ini sekarang pengerjaannya menurut kami jauh lebih rapih dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi lebih OM look. Kalau dulu tuh memang kayak seperti lebih ke variasi ya. Tapi kalau ini sekarang sudah lebih clean look, lebih rapih pengerjaannya, jadi lebih bagus. Oke, di samping sini yang bagus juga adalah penggunaan velgnya. Velgnya sekarang juga naik dari yang generasi sebelumnya, sekarang jadi 16 inci. Untuk konfigurasinya sendiri di 195/60R16. Dan bannya digunakan itu adalah Dunlop Safe, ban Eco. Dan velgnya ya, kalian bisa lihat dia dual tone yang agak mengipas gitu ya, bagus banget. Jadi keren nih secara styling, bagus juga dengan kenaikan dimensi yang lebih bagus. Dan juga karena dia yang 16 inci, sekarang dia memiliki ground clearance yang juga lebih baik, yaitu di 205 mm. Secara fitur dari samping, dia sudah punya spion yang sudah diberikan LED sen ya di sininya, dan juga dia sudah auto folding. Jadi ketika kita misalnya unlock, dia akan terbuka. Begitu juga kita lock, dia akan tertutup. Ditambah lagi juga memang di bagian spionnya ini dia juga sudah ada kamera 360 karena memang mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360. Akses keyless dia juga bisa diakses melalui kanan depan, kiri depan, dan juga pada bagasi. Bagus. Dan secara standar juga dia sudah mendapatkan talang air juga, jadi bagus. Sudah tidak perlu lagi tambahan aksesoris. Sudah kita bahas bagian samping, kita ke bagian belakang. Nah, lanjut pada bagian belakang, dia memang karena sekarang berubah drastis ya, sudah generasi baru, dia sudah tidak lagi siluet-siluet dari Xenia yang lama. Dia udah benar-benar baru. Dan bedanya dengan saudara kembarnya, dia lampunya itu yang di bagian batok lampunya di smoke. Jadi jauh lebih bagus ya. Ini lebih terlihat lebih sporty dibandingkan saudara kembarnya. Jauh lebih bagus gitu, dibikin smoke gitu, lebih keren. Dan lampunya sendiri sudah LED bar di sini, lampu sennya juga sudah LED, bagus. Dan yang kami juga lebih suka lagi dibandingkan dengan saudaranya adalah kalau yang di saudara itu yang di varian standarnya ya, itu dia di bagian sini nggak diberikan aksen apapun. Ini masih bagus diberikan aksen hitam, jadi ketika warnanya kontras, warna putih, warna silver atau abu-abu seperti ini, itu terlihat itu masih ada aksennya gitu di bagian lambangnya. Ini lebih enak untuk dilihat, lebih bagus. Desainnya bagus sekali. Sudah ada emblemnya di sini sekarang, Dual VVT-i CVT, Cars Videos and Talk Shows. Bercanda. Ya, memang semuanya akan CVT pada waktunya. Memang itu transmisi yang bagus kok buat efisiensi. Oke, di bawah sudah ada emblem 1.5R karena kami bilang ini varian tertinggi, ini yang 1,5R dan juga emblem Xenia di sini. Bagus. Dan tadi kami bilang juga dia sudah kamera 360 which is sudah ada kamera juga di bagian sini. Dan sudah ada shark fin antena di sana. Dan di bawah dia tuh ada aksen-aksen ala diffuser seperti ini yang bagus banget ya. Ini keren sih. Sporty sekali desainnya ini. Bahkan menurut kami ini jadi lebih bagus sekali dibandingkan dengan saudara kembarnya. Dan yang kerennya lagi, dia ada muffler tipnya di sini. Keren sekali. Jadi wah ini terasa sporty sekali sih Daihatsu Xenia yang terbaru ini. Keren sekali. Kami suka sekali dengan Daihatsu Xenia terbaru ini. Ya, untuk bagasi karena dia memang sekarang sudah front wheel drive, dia juga jadi memiliki kapasitas bagasi yang lebih besar dan juga sudah ada ruang kompartemen di bawahnya yang mana sekarang kita bisa menyimpan barang-barang di bawah sini, bagus. Dan ketika kita misalnya lipat nih baris ketiganya, ini bisa rata lantai. Oh, yang generasi sebelumnya kan nggak bisa rata lantai ya. Dan juga bisa rata lantai hingga ke baris kedua. Jadi bener-bener bisa rata lantainya tuh datar gitu, bagus. Itu salah satu keunggulan mobil berpenggerak roda depan yang mana pastinya space di kabin bisa lebih bagus dan ditambah lagi efisiensi dari mobil penggerak depan jauh lebih baik dibandingkan mobil penggerak roda belakang. Masuk ke baris kedua,
Tapi sebelum kami lanjutkan review, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan juga bagi kalian yang tertarik misalnya membeli Daihatsu Xenia terbaru ini, bisa membeli melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Oke, kami lanjutkan reviewnya. Di belakang sini, salah satu keunggulan mobil berpenggerak roda depan lagi-lagi langsung terlihat. Ini posisi mengemudi kami, tinggi kami 175 cm. Lihat legroom yang kami dapatkan, luar biasa luas sekali. Ini terdapat 12 jari legroom, sehingga ini, wah ini lega sekali sih. Dibandingkan dengan Daihatsu Xenia yang lama nih, di gambar seperti ini, kami mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan legroom yang selega ini mendapatkan legroom yang jauh lebih lega dibandingkan Daihatsu Xenia generasi sebelumnya. Tambah lagi ini masih bisa recline, jadi enak ya, nikmat banget. Dan yang bagusnya lagi sekarang di bagian tengah sini sekarang sudah ada armrest. Yes, jadi bayangkan saja, misalnya kalian recline-kan kursinya ya, begini. Yang kita recline, wah, terus dengan ada armrest ini, waduh, nyaman sekali sih ini. Ini enak banget, benar-benar nyaman. Jadi memang menurut kami sih, sekarang Daihatsu Xenia ini benar-benar berbenah. Jadi dengan penggunaan front wheel drive itu, bagi kalian yang fanboy yang agak sedikit mendish si FWD, perubahan dari RWD menjadi FWD, seharusnya kalian berbangga hati karena memang FWD itu punya keunggulan untuk space di kabin yang lebih lega pastinya. Yes, di belakang sini juga untuk kelengkapannya, dia di tengah sini sudah ada 2 USB-A dan sedikit kantong di bagian sini ya. Dan di bagian sini juga sudah ada cup holder, sudah ada ruang di sini, dan juga ada cup holder di bawah sini. Dan yang bagian Xenia yang tipe tertingginya ini, karena dia yang varian ADS, dia di bagian joknya dengan berbahan fabrik ini, dia sudah ada aksen-aksen warna merah gitu ya. Dan juga jahitan-jahitan warna merah dari sekujur bodi, dari mulai depan, juga di bagian belakang sini, semuanya ada. Ini keren sih, secara styling kami suka sih. Ini dibandingkan dengan yang fabrik biasa, tidak ada aksen, lebih baik melihat yang seperti ini, jadi jauh lebih terasa sportinya. Nah, kita lihat bagian belakang apakah lebih lega sekarang dibandingkan generasi sebelumnya. Yuk kita lihat. Ya, lanjut ke baris ketiganya. Ya, seperti kami bilang, dia karena front wheel drive nih udah mundur dan juga lebih recline ya. Baris keduanya, kami yang tingginya 175 cm masih mendapatkan 3 jari legroom. Dan bahkan kalau misalnya dia majuin lagi dan dia lebih tegak lagi, ini sih legroom masih bisa dapat 5 jari. Luar biasa sekali. Jadi memang keunggulan dari front wheel drive itu bisa memiliki ruang kabin yang lebih lapang, bagus sekali. Di belakang sini dia joknya seperti di baris pertama dan juga kedua, juga ketiga ini dia pasti masih pakai fabric. Tapi bagusnya dia juga sudah ada headrest 2 penumpang dan juga sudah ada seat belt 3 titik untuk masing-masing penumpang ini, bagus. Dan sudah ada kantong di kiri, sudah ada kantong di kanan, dan yang di atas ini juga ada kantong untuk naruh gadget kita. Dan yang bagian kanan di kantongnya itu sudah ada 12 volt socket, bagus. Oke, kita sekarang lihat ke baris pertama karena fitur-fiturnya paling banyak tuh di sana. Yuk kita lihat. Nah, ini dia bagian depannya. Kita nyalain dulu ya pas kita review. Keren sekali, speedometernya dia aksennya warna merah dan juga sudah Optitron, dan juga MID-nya sendiri dia juga sudah keren berwarna TFT, dan juga kita bisa menampilkan banyak hal ya, mulai dari penampilan driving assistance-nya, terus juga pada bagian ada notification center-nya, range, dan juga average fuel consumption, juga pengaturan-pengaturan seperti trip time, juga pengaturan lainnya juga semuanya bisa kita atur melalui MID ini. Bagusnya dia sangat sporty sekali karena sudah Optitron dan warnanya merah, keren sekali. Dan yang keren lagi juga warna merah adalah pada bagian start stopnya, start stop engine ini warnanya merah, mengingatkan mobil-mobil yang bergaya sporty sekali. Ini bagus sekali sih, ini keren, rasanya racing sekali di sini. Dan yang aksen merah-merahnya juga berlanjut pada bagian dashboardnya juga, dia mulai dari kiri, terus kepada pengaturan AC-nya yang pada bagian AC-nya, lanjut ke sini, ke kanan sini, ini berlanjut semuanya bagus. Juga pada bagian kursinya seperti kami bilang tadi, juga berlanjut. Ini keren banget, bagus. Dan layout dashboardnya, dia mirip dengan saudaranya yaitu di Daihatsu Rocky. Dia bagus, sudah sangat futuristik sekali secara desain. Dan juga secara kepraktisan, mobil ini juga sangat bagus. Mulai dari sini sudah ada kantong,
Di bagian sini juga sudah ada kantong, bagus. Di atas ini juga ada tempat untuk menaruh barang sedikit nih, untuk menaruh HP ya. Di bawahnya sudah ada glove box yang lumayan decent size-nya. Di tengah sini juga sudah ada ruang penyimpanan juga, dan juga sudah ada soket untuk USB di sini, bagus. Dan yang uniknya dari Daihatsu, dia memberikan slot sedikit untuk naruh kartu e-money. Jadi kalau kita mau masuk tol gitu ya, bisa ditaruh di sini nih. AC-nya sendiri juga sudah digital. Dia memang belum auto climate control, tapi bagus, dia sudah digital. Jadi pengaturannya sangat mudah diatur juga, enak sekali nih, bagus. Untuk bagian sini transmisinya, ya seperti kami bilang, dia varian CVT karena memang mobil ini tipe tertingginya sudah menggunakan CVT. Dan transmisinya sendiri sudah bisa ada mode manualnya. Jadi keren ya, bagus, kita bisa ganti kayak gini nih, keren, bagus banget. Nah, rem parkirnya di sini dan juga sudah ada glove box di bagian sini di center konsolnya. Sudah ada 12 volt socket juga di sini. Jadi bagi kalian yang suka ngecas gadget dan butuh pengecasan gadget yang cukup banyak, nggak usah takut, di all new Daihatsu Xenia ini semuanya dicukupi, ada semuanya, bagus. Bagian atasnya untuk sun visor, dia yang kanan sudah ada, yang kiri ada kacanya, day night view mirror, bagus juga. Lampunya sendiri ada di atas sini, jadi kita bisa nyalakan terpisah, bagus. Untuk head unitnya, ini kami agak belakangan, karena apa? Karena fiturnya sangat-sangat canggih. Dia sudah support Apple CarPlay dan juga Android Auto. Dan tidak hanya itu, fitur-fitur seperti mirroring dan juga seperti voice command juga sudah ada. Dan mobil ini karena sudah dilengkapi dengan kamera 360, kamera 360-nya bisa tampil di sini. Layarnya HD sekali, kameranya tuh HD, bagus. Jadi kalau kalian untuk mau memarkirkan mobil ini, ditambah lagi sudah ada sensor parkir di belakang, dan jadi sangat mudah memarkirkan mobil ini. Dan ada satu fitur lagi yang menurut kami jauh lebih baik dibandingkan dengan saudara kembarnya, dan juga jauh lebih baik dibandingkan seluruh rival-rivalnya yang ada di kelasnya, yaitu adalah sudah ada fitur Ion. Ya, jadi mobil ini sudah bisa memiliki filter udara tersendiri di mobilnya, sehingga ini di saat pandemi seperti ini, mengendari mobil ini misalnya ada orang lain yang ikut kita gitu ya, ikut berkendara bersama kita yang kita kurang yakin kebersihannya mereka misalnya, kita tinggal nyalakan mobil ini, pastinya udara di kabin pasti jauh lebih bersih dengan adanya fitur tersebut. Nice banget. Kita cek bagian mesin, apa saja yang berubah, apa saja yang beda dengan varian generasi sebelumnya. Yuk kita lihat. Nah, ini dia bagian mesinnya dari all new Daihatsu Xenia. All new Daihatsu Xenia sama seperti generasi sebelumnya, dia memiliki dua opsi mesin, yaitu 1300 dan juga 1500 cc. Nah, yang 1300 cc memiliki tenaga 98 PS dan torsinya 124 Nm. Dia juga memiliki opsi transmisi, yaitu opsinya 5 percepatan manual dan juga CVT pastinya, dan juga mengalirkan tenaganya ke roda depan. Dan yang kami review ini adalah yang varian tertingginya, yaitu yang 1500 cc. Yang 1500 cc menggunakan kode 2NRVA yang memiliki tenaga 106 PS dan torsinya 140 Nm. Tenaga itu dialirkan ke roda depan juga sama, sekarang sudah FWD yang menggunakan transmisi, pilihan transmisi 5 percepatan manual dan juga CVT juga. Oke, secara layout mesinnya memang sudah kelihatan ya, dia sekarang melintang begini karena memang dia sudah FWD. Kalau dulu kan menjorok ke dalam karena memang dia RWD. Dan yang bagusnya di sini sekarang dia sudah dicat suara bodi dan juga sudah diberikan peredam. Pastinya jadi meningkatkan kualitas yang lebih bagus. Bagaimana rasa berkendaranya? Yuk kita tes sedikit di daerah yang sempit ini. Yuk, let's go, kita jalan sekarang. Dan pastikan walaupun ini cuma di ruangan tertutup aja, kami tetap pakai seat belt dimanapun kalian duduk. Oke. Ya, kita berjalan. Nah, salah satu keuntungan dan fitur yang keren dari mobil ini adalah yang tidak disebutkan di brosur-brosur. Mobil ini sudah ada penunjuk arah setir. Jadi di MID-nya itu kita bisa ngelihat sebenarnya roda kita beloknya sudah kemiringannya berapa derajat tuh kelihatan dari sini nih. Dari MID-nya ketika kita belokkan seperti ini enak. Dan tambah lagi juga sudah ada kamera 360. Jadi ketika kita misalnya keluar dari ruangan yang cukup sempit nih misalnya seperti ini, kita bisa memarkirkan dengan cukup mudah karena ada kamera 360 dan juga ada fitur itu. Nah, kita coba nih agak bisa ngelurus panjang, kita gas sedikit. Ya, jujur memang mobil ini sekarang sudah menggunakan CVT kan.
Memang transmisi CVT pastinya ada orang yang berpikir bahwa pastinya agak ngeden, pastinya nggak enak, ngeden gitu kan. Tapi nggak di sini. Terutama untuk tarikan bawah. Sepertinya Daihatsu sudah membuat gear rasionya lebih bagus sehingga transmisi CVT-nya tuh tidak ngeden ketika tarikan bawah. Jadi ketika kita gas dari bawah gini ya. Tuh. Tenaga 106 PS-nya dan juga torsi 140 Nm-nya itu langsung keluar tanpa harus kita misalnya mikir, waduh, rasanya nggak enak nih, rasanya bakal ngeden. Nggak, dari tarikan awal ketika kita gas ya, langsung kita kick in gitu, mobil ini langsung menghasilkan tenaga yang cukup optimal karena memang torsinya juga sudah didapatkan dari tenaga yang sebenarnya cukup rendah, sehingga pastinya mobil ini cukup enak sekali untuk dibawa di dalam kota karena memang tipikal torsi seperti itu cocok sekali untuk dipakai di dalam kota pastinya. Tuh, dia nggak neden, jadi torsinya tuh langsung kick in, terasa dari putaran mobil yang cukup rendah. Ya, sampai juga kesimpulan dari review all new Daihatsu Xenia terbaru ini. Tadi setelah merasakan driving impression-nya dan juga first impression dari mobil ini, bisa kami bilang bahwa penggunaan transmisi CVT terbaru dan juga penggerak roda depan banyak sekali manfaat terhadap all new Daihatsu Xenia terbaru ini. Seperti improvement yang sangat luar biasa besar dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Karena apa? Karena dengan penggunaan front wheel drive-nya itu tidak membutuhkan ruang untuk gardan belakang sehingga kapasitas bagasi di belakang dan juga akomodasi baris kedua dan juga ketiga pastinya menjadi lebih lapang. Dan ditambah lagi dengan adanya CVT dan juga pengaturan rasio gear yang tepat dengan juga mesinnya yang sekarang juga sudah FWD, pastinya akselerasinya jadi lebih responsif. Jadi ketika kami tadi berkeliling di ruangan yang cukup terbatas ini saja, kami tetap bisa merasakan bahwa mobil ini cukup lincah karena dia sekarang sudah FWD dan juga transmisi CVT-nya ternyata tidak menghambat laju dari mobilnya. Torsi yang tepat dan juga tarikan mobil yang pas menurut kami membuat mobil ini semakin lincah lagi jika dipakai di dalam kota. Sehingga cocok sekali menjadi mobil keluarga yang sering dipakai di perkotaan. Jadi efisiensinya juga pastinya meningkat dan juga akselerasi pasti jauh lebih baik. Semoga kami bisa segera mendapatkan unit test drive-nya sehingga kami bisa merasakan sendiri perubahan drastis di mobil ini. Oke CVTs, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan sekarang kami sudah memiliki website, bisa menjadi platform kalian untuk membeli mobil baru maupun mobil bekas, termasuk membeli all new Daihatsu Xenia ini. Oke CVT, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Support channel kami dengan cara tonton video-video kami yang lain ya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe di kanan sana.